Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan di suatu sore, Raja Harun al-Rasyid duduk di taman istana sambil mendengarkan musisi istana bermain kecapi dan seruling. Musik itu mengalun merdu membuat suasana begitu damai. Namun tiba-tiba Raja merasa penasaran tentang sesuatu. Dia memanggil Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk santai menikmati angin sore di bawah pohon dekat taman. "Abu Nawas, aku punya pertanyaan serius untukmu," kata Raja sambil menunjuk musisi yang masih bermain. "Silahkan Baginda, apa yang membuat hati Anda penasaran kali ini?" tanya Abu Nawas dengan senyum khasnya. "Aku ingin tahu Abu Nawas, menurutmu apa hukum mendengar musik seperti ini? Apakah diperbolehkan atau tidak?" Abu Nawas menggaruk kepalanya sebentar, lalu tersenyum lebar. "Baginda, bolehkah saya menjawab dengan jujur dan tanpa rasa takut?" "Tentu saja aku tidak akan menghukummu," jawab Raja dengan nada penasaran. Abu Nawas memulai dengan nada bijak. "Baginda, mendengarkan musik itu seperti meminum madu. Jika sedikit dan pada waktu yang tepat, itu menyegarkan hati. Tapi jika terlalu banyak, bisa membuat kepala pusing dan hati malas." Raja mengangguk-angguk. "Menarik. Tapi ada orang-orang yang mengatakan musik itu haram. Bagaimana menurutmu Abu Nawas?" Abu Nawas tertawa kecil. "Baginda, mereka mungkin belum pernah mendengar musik yang enak. Kalau mereka mendengar musik yang dimainkan oleh musisi istana ini, mungkin mereka akan berubah pikiran." Para musisi tersenyum malu, sementara Raja tertawa terbahak-bahak. Raja kemudian mencoba menjebak Abu Nawas. "Kalau begitu Abu Nawas, apakah menurutmu musik bisa membawa orang ke surga atau ke neraka?" Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda, tergantung siapa yang mendengarkan. Kalau orang baik mendengarkan musik, dia bisa lebih bersyukur dan ingat kepada Tuhan. Tapi kalau orang jahat mendengarkan musik, mungkin dia malah lupa diri dan berbuat maksiat." Raja terdiam, lalu bertanya lagi, "Jadi menurutmu musik ini baik atau buruk?" "Baginda," jawab Abu Nawas dengan nada jenaka, "musik itu seperti pisau. Jika digunakan untuk memotong buah, maka itu baik. Tapi jika digunakan untuk melukai orang, maka itu buruk. Semua tergantung bagaimana Anda menggunakannya." Raja mencoba membalik keadaan. "Baiklah Abu Nawas, kalau begitu aku ingin tahu, apakah surga itu ada musiknya?" Abu Nawas tertawa lebar. "Baginda, tentu saja ada. Bukankah kita sering mendengar tentang nyanyian malaikat dan aluan merdu di surga? Kalau di surga saja ada musik, mengapa di dunia ini harus diperdebatkan?" Raja tertegun sejenak, lalu tertawa keras. "Kau memang selalu punya jawaban, Abu Nawas. Baiklah, aku setuju denganmu. Musik adalah alat, bukan tujuan. Tergantung siapa yang memainkannya dan siapa yang mendengarnya." Tiba-tiba Abu Nawas menambahkan, "Tapi Baginda, jika ada yang bilang musik itu haram, suruh saja mereka mendengarkan suara nyamuk di malam hari. Itu juga semacam musik, tapi tidak ada yang melarang, bukan?" Raja dan semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Suasananya menjadi riang, dan sejak itu musik kembali dimainkan di istana tanpa perdebatan panjang. Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdasannya dalam menjawab pertanyaan yang sulit dengan cara yang lucu dan penuh hikmah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari terdengar kabar bahwa di sebuah desa ada makam keramat yang diyakini bisa memberikan keberuntungan bagi siapa saja yang berziarah ke sana. Warga dari berbagai tempat berdatangan, membawa sesajen dan memanjatkan doa, berharap keberuntungan atau rezeki yang berlimpah. Namun Abu Nawas merasa ada yang aneh dengan makam itu. Makam ini tiba-tiba jadi terkenal. Padahal dulu tidak pernah ada orang bicara soal itu, pikirnya. Karena penasaran, Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Pada malam hari saat suasana sudah sepi, Abu Nawas datang ke makam tersebut, ditemani beberapa warga yang juga curiga. Mereka membawa lentera untuk penerangan.
Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat banyak sesajen yang ditinggalkan. Dia mengamati makam itu dengan seksama, lalu menemukan sebuah tanda yang janggal. Tanah di sekitar makam tampak lebih longgar, seolah-olah baru saja digali. Ini tampaknya makam yang baru dibuat, pikir Abu Nawas. Dia lalu punya ide untuk membongkar rahasia makam itu di depan warga. Esok harinya, Abu Nawas mengumpulkan warga desa dan berkata, "Saudara-saudara, saya mendapatkan wangsit tadi malam. Saya mendapat firasat bahwa penghuni makam ini bisa berbicara kepada kita, asalkan kita menggali sedikit tanah di makam ini." Warga yang penasaran pun mulai ramai. "Benarkah Abu Nawas? Bisakah kami mendengar suaranya?" Abu Nawas mengangguk penuh keyakinan. "Tentu saja, tapi semua harus hening dan hormat." Dengan perlahan, Abu Nawas mulai menggali makam itu sedikit demi sedikit. Dan akhirnya muncullah sesuatu yang mengejutkan. Di dalamnya hanya ada beberapa batu besar dan kayu lapuk. Tidak ada jenazah atau tanda-tanda yang menunjukkan makam itu nyata. Warga yang melihatnya terkejut dan mulai saling berbisik. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Inilah bukti bahwa makam ini hanyalah tipu muslihat. Tidak ada orang yang dimakamkan di sini. Hanya ada batu dan kayu yang dijadikan makam palsu." Seorang warga yang merasa tertipu berteriak, "Siapa yang berani membuat makam palsu ini dan menipu kami semua?" Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Orang yang membuat makam ini mungkin hanya ingin mencari keuntungan dari ketidaktahuan kita. Ingatlah, kita harus selalu berpikir jernih dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak kita pahami." Warga pun merasa malu dan tertawa menyadari kekonyolan mereka sendiri. Sejak saat itu, mereka tidak lagi mudah tertipu oleh cerita-cerita mistis tanpa bukti. Dan makam palsu itu dibiarkan terbengkalai sebagai pengingat untuk selalu waspada. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan hati puas, merasa berhasil membantu warga dengan cara yang lucu dan penuh pelajaran. Kisah selanjutnya. Suatu pagi, Abu Nawas terlihat sibuk berjalan ke pasar dengan membawa keranjang besar di punggungnya. Ia berjalan cepat seperti sedang terburu-buru, tetapi raut wajahnya penuh dengan rasa percaya diri. Tiba-tiba seorang tetangganya, Pak Karim, menghentikannya. "Abu Nawas, apa yang kau bawa di keranjang itu? Kelihatannya berat sekali," tanya Pak Karim penasaran. Abu Nawas tersenyum penuh misteri. "Ini rahasia besar, Pak Karim. Tapi karena kau sahabatku, aku akan memberitahumu. Di keranjang ini ada sesuatu yang sangat berharga." Pak Karim semakin penasaran. "Apa itu? Berlian? Emas? Atau hadiah dari raja?" Abu Nawas mendekatkan mulutnya ke telinga Pak Karim dan berbisik, "Yang ada di keranjang ini adalah rasa malu." Pak Karim terkejut. "Malu? Apa maksudmu?" Abu Nawas mengangguk serius. "Benar, aku sedang membawa rasa malu ini untuk dibuang. Aku merasa malu selama ini terlalu sering menghantuiku. Jadi aku memutuskan untuk membuangnya agar hidupku lebih bebas." Setelah mengobrol dengan Pak Karim, Abu Nawas melanjutkan perjalanan ke pasar. Di pasar, ia berhenti di tengah keramaian dan meletakkan keranjangnya. Para pedagang dan pembeli langsung berkumpul, penasaran dengan isi keranjang besar itu. "Abu Nawas, apa yang kau bawa di keranjang ini?" tanya seorang pedagang. Dengan santai, Abu Nawas menjawab, "Ini adalah rasa malu yang ingin aku buang." Orang-orang tertawa terbahak-bahak. "Malu? Bagaimana mungkin rasa malu bisa dimasukkan ke dalam keranjang?" tanya mereka sambil terus tertawa. Abu Nawas tidak kalah santai. "Kalian tidak tahu betapa beratnya rasa malu ini. Aku ingin hidup tanpa rasa malu lagi. Maka dari itu aku putuskan untuk membuangnya di sini." Namun seorang pria tua di pasar menantang Abu Nawas. "Kalau kau benar-benar membawa rasa malu, buktikan kepada kami. Bukalah keranjang itu." Abu Nawas tahu bahwa keranjang itu kosong. Tapi seperti biasa, ia punya akal cerdik. Ia berdiri dengan gagah dan berkata, "Baiklah, jika kalian ingin melihat rasa malu ini, aku akan membukanya. Tapi ingat, siapapun yang melihat isi keranjang ini, rasa malunya akan berpindah kepada kalian."
Orang-orang langsung mundur. Tidak ada yang berani melihat isi keranjang itu, karena mereka takut rasa malu akan menimpa mereka. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Lihat, aku tidak perlu membuktikan apa-apa, karena kalian semua sudah terlalu takut pada rasa malu kalian sendiri." Sejak hari itu, cerita tentang Abu Nawas yang membawa rasa malu untuk dibuang menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa. Orang-orang menyadari bahwa rasa malu sebenarnya adalah bagian dari diri mereka sendiri yang tidak bisa dibuang. Sementara itu, Abu Nawas menikmati hari-harinya dengan tawa, kemudian berkata, "Rasa malu memang tidak bisa dihilangkan, tapi setidaknya aku berhasil membuat kalian mengakuinya." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan sendirian di tengah malam yang sunyi. Saat itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh mengikuti langkahnya. Ketika menoleh ke belakang, ternyata ada sosok menyeramkan, yaitu setan yang mengintainya dari jauh. Namun, Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak merasa takut. Ia malah merasa ini kesempatan yang baik untuk mengerjai setan itu. Setan yang merasa Abu Nawas adalah manusia yang terkenal licik dan pintar ingin menguji kecerdikannya. Dengan tawa seram, ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku tahu kau pintar, tapi kali ini kau tak akan bisa lolos dari jebakanku. Aku akan membuatmu menderita." Abu Nawas tanpa gentar sedikit pun menyambut tantangan itu dengan tenang. "Wahai setan, kenapa kau ingin membuatku menderita? Bukankah hidupku sudah cukup rumit tanpa gangguanmu? Tapi kalau kau ingin mencobanya, mari kita lihat siapa yang lebih licik di antara kita." Setan tertawa jahat. "Kau memang pintar bicara, Abu Nawas, tapi aku punya rencana jahat yang pasti membuatmu takut dan lari ketakutan." Abu Nawas pura-pura tertarik dan mendekati setan itu. "Oh, begitu. Rencana macam apa yang kau maksud?" Setan berkata dengan nada mengancam, "Aku akan memberimu mimpi buruk setiap malam. Kau akan tidur dengan rasa takut dan bangun dan ketakutan yang tak berujung." Namun bukannya takut, Abu Nawas justru tertawa terbahak-bahak. "Wahai setan, kau sungguh tak tahu apa-apa tentangku. Kau bikin aku takut dengan mimpi buruk? Padahal kau tahu tidak, ada mimpi buruk yang lebih buruk daripada yang bisa kau buat." Setan terdiam bingung. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Aku adalah setan. Tidak ada mimpi yang lebih buruk dari yang bisa kubuat." Abu Nawas mendekat dan berbisik dengan nada serius. "Aku tahu mimpi yang jauh lebih buruk dari semua mimpimu. Bayangkan jika setiap malam kau bermimpi tentang istri-istriku datang menagih hutang, meminta uang belanja, dan menyuruhmu mencuci piring sampai pagi. Itu adalah mimpi buruk yang tak tertahankan." Setan yang mendengar itu langsung gemetar. Ia membayangkan dirinya dicerca oleh istri-istri Abu Nawas yang galak, meminta ini itu dan mengomel sepanjang malam. Setan tak pernah membayangkan ada mimpi yang lebih mengerikan daripada yang bisa ia buat. "Wah, itu mengerikan," seru setan sambil mundur perlahan, mulai merasa kapok. Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia berkata lagi dengan nada menggoda, "Dan kau tahu, jika kau berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu bermimpi menjadi suamiku. Kau akan dituntut ini itu setiap hari. Tidak hanya mimpi buruk, tapi kehidupan nyata yang penuh penderitaan." Setan semakin ketakutan. "Tidak, tidak, cukup. Aku tidak ingin berurusan denganmu lagi, Abu Nawas. Kau terlalu licik dan menyeramkan bagi setan sepertiku." Setan itu pun lari terbirit-birit, meninggalkan Abu Nawas sendirian di malam hari. Abu Nawas hanya tersenyum puas, merasa berhasil menakuti setan sampai kapok. Dan sejak hari itu, setan tidak pernah berani mendekati Abu Nawas lagi. Setiap kali ada setan lain yang bertanya, setan yang pernah ditipu itu selalu berkata, "Jangan pernah coba-coba mengganggu Abu Nawas. Dia bisa membuatmu mengalami mimpi buruk yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Abu Nawas sedang berjalan melewati sebuah komplek perumahan yang tenang. Di sudut komplek ada sebuah pos ronda yang ramai dengan tawa dan obrolan 3 orang penghuni. Mereka tampak santai sambil menikmati kopi dan bercanda ria. Abu Nawas yang selalu punya ide jahil tiba-tiba mendapat ide iseng untuk mengerjai mereka.
Abu Nawas mendekati pos dengan wajah serius. Assalamualaikum wahai sahabat-sahabat. Apa kabar kalian malam ini? Ketiga orang itu sebut saja mereka bernama Iib, Toro, dan Nasihi membalas salam Abu Nawas. Waalaikumsalam. Ada apa Abu Nawas? Abu Nawas duduk berpura-pura lelah lalu berkata dengan nada misterius. Aku sedang mengejar penjahat yang sangat licik. Dia melarikan diri ke arah sini. Kalian mungkin tidak menyadari, tapi penjahat ini sangat cerdik. Dia bisa berubah wujud menjadi apapun, bahkan menjadi orang biasa seperti kita. Ketiga orang itu terkejut. Wah, serius? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Toro dengan penasaran. Abu Nawas tersenyum tipis sambil melirik ke arah mereka satu persatu. Aku punya cara untuk mendeteksi siapa yang sebenarnya penjahat di antara kita. Caranya sederhana. Aku akan memberikan teka-teki, dan siapapun yang gagal menjawabnya dengan benar, dialah penjahatnya. Toro, Iib, dan Nasihi mulai saling berpandangan. Mereka sedikit tegang, tapi juga penasaran dengan teka-teki Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, berikan teka-tekinya. Abu Nawas mengangguk, lalu dengan nada serius berkata, teka-tekinya begini, apa yang kecil, bulat, tapi bisa menjadi sangat besar saat diperlukan. Ketiganya berpikir keras. Toro menjawab duluan, telur. Bukankah telur kecil dan bisa menjadi besar saat dimasak? Abu Nawas menggeleng, bukan telur. Penjahat tidak akan memberikan jawaban yang benar. Lalu Iib menjawab, mungkin bola karet. Bola kecil tapi bisa memancul tinggi kalau dilempar. Abu Nawas tersenyum sambil menggeleng lagi. Salah lagi. Sepertinya penjahat itu semakin dekat. Nasihi yang merasa lebih pintar dari dua temannya berpikir sejenak lalu berkata dengan percaya diri. Mungkin balon. Balon kecil dan bisa ditiup jadi besar kan? Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Kalian semua salah. Jawabannya adalah biji pikiran yang baik. Pikiran kecil bisa menjadi besar jika terus diasah dan dipupuk. Seperti kalian sekarang, yang panik karena berpikir kalian penjahat. Ketiganya terdiam, lalu mulai menyadari mereka telah dijebak oleh Abu Nawas. Mereka saling memandang, merasa bodoh karena terpancing teka-teki konyol itu. Abu Nawas bangkit sambil menepuk pundak mereka satu persatu. Tenang saja, kalian bukan penjahat. Tapi lain kali, jangan terlalu mudah percaya dengan seseorang yang datang membawa cerita aneh. Apalagi kalau orang itu adalah aku, katanya sambil tertawa. Ketiganya akhirnya ikut tertawa. Walaupun merasa sedikit kesal telah dikerjai, mereka tahu di tangan Abu Nawas apapun bisa menjadi candaan, bahkan sebuah teka-teki tentang penjahat. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja sedang dalam suasana hati yang sangat aneh. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi dengan perintah yang mustahil. Sambil duduk di singgasananya, ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan wajah serius, Abu Nawas, kali ini aku ingin kau melakukan tugas yang sangat spesial. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari Raja, langsung tahu pasti akan ada sesuatu yang sulit kali ini. Tapi ia tetap tersenyum dan bertanya, apa perintah Paduka kali ini? Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam dan berkata, aku ingin kau mencari pohon yang bisa berbicara. Bawa pohon itu ke istana dan buktikan bahwa ia bisa berbicara. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil di dalam hati. Ia tahu bahwa tugas ini mustahil dilakukan. Namun, ia tidak ingin mengecewakan Raja. Jadi, ia memutuskan untuk menerima tantangan ini dengan cara yang cerdik. Baiklah, Paduka, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Berikan aku waktu seminggu, dan aku akan mencari pohon yang bisa berbicara. Raja mengangguk setuju, meski dalam hati merasa yakin Abu Nawas tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Selama seminggu, Abu Nawas berpikir keras mencari cara untuk menyelesaikan tugas tersebut.
Ia berjalan-jalan di sekitar hutan, mengamati pohon-pohon, dan akhirnya mendapatkan ide cemerlang. Setelah seminggu, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah penuh percaya diri. Raja yang penasaran langsung bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau menemukan pohon yang bisa berbicara?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu saja Paduka, pohon itu ada di hutan dekat desa. Saya sudah berbicara dengannya, dan ia setuju untuk menjawab pertanyaan Paduka. Tapi pohon itu punya syarat." Raja tercengang dan bertanya, "Syarat? Apa syaratnya?" Abu Nawas menjelaskan, "Pohon itu tidak mau diganggu oleh banyak orang. Ia ingin Paduka datang sendirian tanpa ada pengawal. Hanya dengan begitu ia akan berbicara." Raja yang penasaran dengan keajaiban ini segera setuju. "Baik, aku akan pergi sendirian. Tunjukkan di mana pohon itu berada." Abu Nawas lalu membawa raja ke hutan, menuju sebuah pohon besar yang sangat tua. Pohon itu tampak kokoh dengan akar yang besar menjalar di sekelilingnya. Setelah sampai di depan pohon, Abu Nawas berkata, "Inilah pohon yang bisa bicara, Paduka. Silakan berbicara padanya, dan ia akan menjawab." Raja yang penasaran mendekati pohon itu dan mulai bertanya, "Wahai pohon, benarkah kau bisa berbicara?" Tentu saja pohon itu diam saja, tidak ada suara apapun. Raja mulai bingung, lalu menoleh ke Abu Nawas dan bertanya, "Mengapa pohon ini tidak berbicara?" Abu Nawas yang sudah siap dengan jawabannya tersenyum lebar dan menjawab, "Paduka, pohon ini sudah berbicara. Namun ia berbicara dengan caranya sendiri, bukan dengan kata-kata." Raja semakin bingung, "Apa maksudmu Abu Nawas?" Abu Nawas lalu menjelaskan, "Paduka, setiap pohon berbicara melalui gerakannya. Daunnya yang melambai ditiup angin, cabangnya yang bergoyang ketika disentuh, itu semua adalah bahasa mereka. Pohon ini tadi sudah menyapa Paduka dengan anggukan dahan dan hembusan angin. Bukankah itu tanda ia merespon kehadiran Paduka?" Raja berpikir sejenak, lalu melihat ke arah pohon yang memang melambai sedikit karena angin. Meskipun Raja tahu bahwa pohon tidak berbicara seperti manusia, ia tidak bisa menyangkal kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata Raja sambil tertawa. "Aku tidak menyangka kau bisa menemukan jawaban untuk tugas ini. Pohon ini memang tidak berbicara seperti manusia, tapi aku harus mengakui, kau benar, setiap makhluk punya cara sendiri untuk berbicara." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih Paduka. Pohon ini memang luar biasa. Seperti halnya setiap ciptaan di alam. Mereka semua berbicara, hanya saja kita yang harus mendengarkan dengan cara yang berbeda." Raja puas dengan jawaban itu, dan sejak itu ia tidak pernah lagi meragukan kecerdikan Abu Nawas. Meskipun perintah-perintah ia berikan selalu di luar akal sehat. Dan tentu saja orang-orang di istana kembali tertawa, karena Abu Nawas lagi-lagi berhasil mengatasi tantangan yang mustahil dengan cara yang kocak dan cerdas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar dan bertemu dengan Abu Jahil, orang yang terkenal suka menjahili orang lain. Abu Jahil mendekati Abu Nawas dengan senyum penuh tipu muslihat dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku dengar engkau adalah orang yang sangat cerdas. Bagaimana kalau kita bermain tebak-tebakan? Siapa yang kalah harus memberikan uang 10 dinar." Abu Nawas yang tahu Abu Jahil suka menjebak orang dengan tipu muslihatnya tersenyum dan berkata, "Baiklah Abu Jahil, aku terima tantanganmu. Silakan mulai." Abu Jahil tersenyum lebar dan mulai tebakannya. Tebakan pertama, apa yang ada di langit, tapi tidak bisa kau lihat dengan mata telanjang? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Mudah sekali, jawabannya adalah bintang-bintang yang jauh." Abu Jahil terkejut karena Abu Nawas menjawab dengan cepat dan benar. Tapi ia tak mau kalah. "Baiklah, sekarang giliranku lagi," katanya. Tebakan kedua, apa yang bisa terbang tapi tidak punya sayap? Abu Nawas merenung dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan menjawab,
Asap. Asap bisa terbang ke langit, tapi tak punya sayap. Abu Jahil mulai kesal karena Abu Nawas terus menjawab dengan benar. Maka ia memutuskan untuk memberikan tebakan-tebakan yang lebih sulit. Sekarang, tebakan ini. Apa yang bisa berjalan tanpa kaki, terbang tanpa sayap, dan menangis tanpa air mata? Abu Nawas menggaruk-garuk kepalanya, pura-pura berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia dengan sengaja berkata, "Aku menyerah. Apa jawabannya?" Abu Jahil tersenyum puas, kemudian berkata, "Jawabannya adalah awan. Awan berjalan di langit, terbang tanpa sayap, dan kadang-kadang meneteskan hujan seolah menangis tanpa air mata." Abu Nawas pura-pura terkejut dan berkata, "Hebat sekali. Baiklah Abu Jahil, sekarang giliranku. Kalau kau bisa menjawab, aku akan mengaku kalah." Abu Jahil yang merasa sangat percaya diri menjawab, "Silakan, aku siap." Abu Nawas tersenyum licik lalu bertanya, "Apa yang ada di saku bajuku sekarang ini?" Abu Jahil tertegun, ia tahu ini pertanyaan jebakan, tapi ia tetap mencoba menebak. Mungkin uang 5 dinar." Abu Nawas menggeleng sambil tertawa, "Salah." Abu Jahil mencoba lagi, "Kalau begitu mungkin kunci rumahmu." Abu Nawas kembali menggeleng, "Salah lagi." Abu Jahil semakin kesal dan bertanya, "Baiklah, apa jawabannya?" Dengan senyum lebar, Abu Nawas mengeluarkan tangannya dari saku, memperlihatkan tangannya yang kosong, dan kemudian berkata, "Jawabannya adalah tidak ada apa-apa." Abu Jahil terkejut dan protes, "Itu tidak adil, itu bukan tebakan yang benar." Abu Nawas hanya tertawa terbahak-bahak. "Kau sendiri yang menerima tantangan. Tebakannya sederhana, dan kau salah menebak. Sekarang bayarlah 10 dinarmu." Semua orang yang mendengar kisah itu tertawa keras, sementara Abu Jahil hanya bisa menggerutu sambil menyerahkan 10 dinar kepada Abu Nawas. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil mengalahkan lawannya dengan kecerdikannya yang tak terkalahkan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja mendengar bahwa ada seorang ulama besar di negeri seberang yang melakukan tapa atau bertapa dengan cara merendam diri di sungai. Raja sangat terkesan dan penasaran, lalu memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja, "aku dengar ulama besar di negeri seberang melakukan tapa rendam di sungai selama berhari-hari untuk mendapatkan pencerahan. Aku ingin kau melakukan hal yang sama. Tunjukkan bahwa kau juga mampu bertapa seperti itu." Abu Nawas yang terkenal cerdik tentu saja merasa ini adalah perintah yang aneh dan berat. Namun ia tidak mungkin menolak perintah raja. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Baik, tuanku, hamba akan melaksanakan perintah tuanku dengan penuh dedikasi. Hamba akan melakukan tapa rendam di kali besok pagi." Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke sungai, ditemani oleh para pengawal raja yang ingin memastikan bahwa ia benar-benar melakukan tapa rendam. Namun seperti biasa, Abu Nawas sudah menyiapkan rencananya yang cerdik. Sampai di sungai, Abu Nawas mulai bersiap-siap. Ia mengambil sepotong tikar dan membawa makanan ringan serta minuman hangat. Pengawal yang melihat itu kebingungan dan bertanya, "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Bukankah kau harus berendam di sungai?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Lalu dengan gerakan dramatis, Abu Nawas menggulung celana hingga lutut, berjalan ke tepi sungai, dan duduk di atas batu yang berada tepat di tepi sungai. Air sungai hanya menyentuh sedikit kakinya, dan ia duduk santai di sana sambil meminum teh hangat dan makan cemilan. Pengawal pun terkejut. "Abu Nawas, ini bukan tapa rendam. Kau harus masuk ke dalam air, bukan duduk santai di tepi sungai." Abu Nawas tersenyum tenang dan menjawab, "Kalian tidak mengerti esensi dari tapa rendam. Yang penting adalah hatiku yang tenggelam dalam kedalaman makna, bukan tubuhku. Jika hati sudah meresapi air sungai,
Seluruh jiwa dan tubuhku sudah berendam di dalamnya. Pengawal pun bingung mendengar penjelasan aneh itu. Tapi mereka tak bisa membantah logika licik Abu Nawas. Setelah beberapa jam duduk santai, Abu Nawas kemudian pulang ke istana dan melapor kepada raja. "Tuanku, hamba sudah melaksanakan tapa rendam seperti yang diperintahkan." Raja yang penasaran bertanya, "Bagaimana perasaanmu setelah bertapa, Abu Nawas? Apakah kau mendapatkan pencerahan?" Abu Nawas dengan wajah penuh kebijaksanaan menjawab, "Tuanku, hamba mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Hamba sadar bahwa tak perlu seluruh tubuh hamba tenggelam di air untuk mencapai pencerahan. Cukup dengan merendam kaki dan minum teh. Hati hamba sudah bersatu dengan alam." Raja yang awalnya ingin marah karena merasa Abu Nawas bermain-main, akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk keluar dari situasi sulit dengan akal cerdikmu. Baiklah, aku terhibur dengan caramu bertapa." Abu Nawas pun tersenyum lebar, senang karena sekali lagi ia berhasil menjalankan perintah raja dengan cara yang cerdik dan lucu. Semua orang di istana pun tertawa mendengar kisah Abu Nawas dan tapa rendamnya yang tidak biasa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja sedang gelisah di istana. Ia merasa bosan dengan kehidupan istana yang serba monoton. Untuk menghibur dirinya, ia memanggil Abu Nawas dan memberinya sebuah misi yang tidak biasa. "Abu Nawas," kata raja, "aku mendengar ada sebuah tongkat ajaib yang bisa mengabulkan permintaan apa saja. Aku ingin kau mencarinya dan membawanya ke sini. Kalau kau gagal, aku akan memerintahkan pengawal untuk menghukummu." Abu Nawas yang terkenal licik dan penuh akal tersenyum kecil. "Baginda, apakah Anda yakin tongkat seperti itu ada?" "Tentu saja ada," seru raja. "Aku mendengar cerita itu dari seorang pengembara. Jadi, pergilah dan jangan kembali tanpa tongkat itu." Abu Nawas pun pergi ke pasar, berpura-pura mencari tongkat ajaib. Ia bertanya kepada para pedagang, pengrajin, hingga pengemis. Tentu saja tidak ada yang tahu apa itu tongkat ajaib. Setelah seharian berkeliling, ia memutuskan untuk pulang ke rumah dengan sebuah rencana cerdik. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana membawa sebuah tongkat kayu biasa yang ia temukan di pinggir sungai. Dengan percaya diri, ia menyerahkan tongkat itu kepada raja. "Baginda, inilah tongkat ajaib yang Anda cari," katanya sambil membungkuk. Raja mengamati tongkat itu dengan penuh rasa penasaran. "Apa buktinya bahwa tongkat ini ajaib, Abu Nawas?" tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum misterius. "Baginda, tongkat ini hanya akan menunjukkan keajaibannya jika digunakan oleh orang yang jujur. Cobalah Baginda, mintalah sesuatu dan tongkat ini akan mewujudkannya." Raja yang merasa dirinya sangat jujur segera mengangkat tongkat itu. Ia pun berkata, "Aku ingin tongkat ini memberiku sekantong emas." Tentu saja tidak ada yang terjadi. Raja mulai curiga. "Kenapa tidak terjadi apa-apa, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Baginda, mungkin Anda perlu meningkatkan kejujuran Anda terlebih dahulu." Raja merah padam, tapi ia tidak mau menunjukkan rasa malunya. Ia menyerahkan tongkat itu kepada para menterinya untuk dicoba. Setiap menteri yang mencoba tongkat itu gagal menggunakannya. "Ini aneh, tongkat ini tidak bekerja untuk siapapun," seru sang raja. Akhirnya raja kembali memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kau berani mengatakan bahwa aku dan para menteriku tidak jujur?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh tidak, Baginda. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini, termasuk tongkat ajaib. Karena itu lebih baik kita saling memperbaiki diri daripada bergantung pada benda-benda ajaib." Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar licik. Kau berhasil mengelabui aku lagi. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi kali ini." Abu Nawas membungkuk sambil berkata, "Terima kasih, Baginda. Jika Baginda butuh tongkat ajaib lagi, saya akan mencarinya di tempat yang lebih jauh." Seisi istana pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas.
Sementara raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, kagum dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan di tepi sungai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam air, dan muncullah seekor ikan raksasa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari perahu nelayan. Ikan itu menatap Abu Nawas dengan mata tajam, seakan ingin memulai percakapan. "Hai manusia, kau adalah Abu Nawas yang terkenal cerdik itu bukan?" tanya ikan raksasa dengan suara yang menggelegar. Abu Nawas kaget, tapi ia cepat-cepat menguasai diri. "Benar, aku Abu Nawas, tapi aku belum pernah berdebat dengan seekor ikan sebesarmu. Apa kau ingin mengajakku berdebat?" Ikan raksasa itu tertawa, menyebabkan riak-riak besar di permukaan air. "Tentu saja, aku ingin mengujimu Abu Nawas. Banyak manusia mengira aku hanya ikan biasa, tapi aku lebih pintar dari yang kau kira." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, wahai ikan raksasa, apa yang ingin kau debatkan denganku?" Ikan itu mendekat dan berkata, "Pertanyaan sederhana, mana yang lebih berguna, tinggal di dalam air atau di daratan?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Tentu saja di daratan. Di darat, kami manusia bisa berjalan, bekerja, memasak, dan membangun rumah. Di air, kau hanya berenang bolak-balik." Ikan itu tersenyum mengejek. "Kau tak tahu kesulitan hidup di darat, Abu Nawas. Di air, aku tidak perlu susah payah memasak, karena makananku sudah langsung tersedia. Tidak perlu rumah atau tempat tinggal, karena seluruh sungai ini adalah tempatku. Hidup di air itu lebih praktis." Abu Nawas mengangguk, berpikir sebentar. "Tapi wahai ikan raksasa, di darat kami bisa membuat pakaian, melindungi tubuh kami dari cuaca, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kau hanya berenang sepanjang waktu, tidak bosan?" Ikan raksasa itu mengibaskan ekornya dengan bangga. "Bosan? Justru aku bebas berenang kemana saja, tanpa batas, tanpa terhalang oleh apapun. Dan kalau aku ingin tahu tentang daratan, aku cukup menangkap cerita-cerita dari manusia yang mendekat ke tepi sungai." Abu Nawas tertawa. "Baiklah, kau punya kebebasan. Tapi ingat, kami manusia punya otak yang cerdas. Kami bisa berpikir, menemukan cara hidup baru, bahkan membangun istana." Ikan raksasa itu tersenyum licik. "Begitu ya, tapi coba kau pikiran ini Abu Nawas. Di air, aku tak punya musuh yang bisa mengalahkanku, karena aku terbesar di sini. Sementara kau di darat, apakah kau benar-benar aman? Bagaimana dengan perintah raja atau masalah yang lainnya?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Wahai ikan raksasa, ternyata kau memang pintar juga. Kau benar. Mungkin kehidupan di air punya kelebihan sendiri. Tapi jangan lupa, aku juga pintar beradaptasi dan menaklukkan masalah di darat." Ikan raksasa mengangguk puas. "Abu Nawas, aku mengakuimu sebagai lawan yang seimbang. Meski manusia punya otak dan tinggal di darat, aku tetap bangga dengan kehidupanku di air. Mari kita setuju untuk hidup sesuai alam kita masing-masing." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Setuju. Kau adalah ikan yang bijaksana. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu." Dengan itu, ikan raksasa menyelam kembali ke dalam air, meninggalkan riak yang besar. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil tertawa, merenungi percakapannya yang tak biasa dengan ikan raksasa yang penuh akal. Kisah selanjutnya. Alkisah, datanglah segerombolan prajurit dari istana atas perintah Raja Harun al-Rasyid untuk menangkap Abu Nawas di kediamannya. Abu Nawas dikabarkan telah menghilang cukup lama entah kemana. Tidak ada satupun yang tahu keberadaannya saat itu, termasuk istrinya sendiri. Tiba-tiba ia muncul dari persembunyiannya itu dan pulang kembali ke rumah untuk menemui istrinya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat.
Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak. Apa? Raja kujadikan budak. Kenapa kau lakukan itu, suamiku? Supaya dia tahu, di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara. Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya, para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat. Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan. Abu Nawas masuk ke dalam, ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian berpesan kepada istrinya apa yang harus dilakukan ketika Baginda Raja datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. Ada apa? Tanya tetangga Abu Nawas sambil terkopoh-kopoh. Suamiku mati. Hah? Abu Nawas mati? Iya. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak surut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal istana beserta tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda Raja bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada, Paduka Yang Mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, baik di dunia maupun di akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda Raja keder juga. "Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda Raja dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Ya, Baginda, segar bugar. Buktinya, kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri." "Dasar pelit!" Baginda Raja menggerutu kecewa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang bernama Ilham Alimuddin. Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal, ahli siasat perang, jago negosiasi, dan juga kaya raya. Tapi karir berperangnya terhenti setelah mengalami kelumpuhan saat memimpin perang melawan Bizantium. Tidak berselang lama, anak istrinya juga ikut terbunuh.
Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara. Sang jenderal ini hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah. Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuhan, naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal. Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik, melainkan adu kekuatan pikiran. Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang, tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad. Untuk itulah, dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. Sampai hari ini, sudah 100 orang yang lebih yang dia tantang. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya. Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada 3. Tapi yang unik dari permainan ini, apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua, tetapi gagal menjawab pertanyaan yang ketiga, maka semua hadiahnya menjadi gugur. Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal. "Aku kesal dengan sang jenderal yang lumpuh itu," kata seseorang kepada kawannya. "Pertanyaan pertama dan kedua berhasil aku jawab dengan benar. Tapi pas pertanyaan ketiga, dia tanya, siapakah malaikat yang menyiksa manusia? Langsung saja aku jawab malaikat Malik. Dia bilang jawabanku itu katanya salah." "Loh, bukannya jawabanmu itu benar?" tanya kawannya heran. Kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Yang benar itu malaikat Zabaniyah. Malaikat-malaikat hanya penjaga neraka," timpal orang tersebut kepada kawannya. Suatu hari, datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal. Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya. Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya. Namun, seperti tamu-tamu yang lainnya, pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal. Karena kesal dan kecewa, pemuda itu pun berkata, "Wahai jenderal, apakah Tuan berani menantang Abu Nawas?" "Wah, ide bagus itu. Sampaikan kepada Abu Nawas, saya menantang dia." Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas dan menyampaikan tantangan tebal dari sang jenderal. Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya. Bisa dibilang kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan. Itu karena mengingat reputasi Abu Nawas adalah bujangga yang cerdik dan mempunyai 1001 akal. Oleh karenanya, sang jenderal sangat berhati-hati dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan. Esok harinya, datanglah Abu Nawas ke rumah sang jenderal. "Silakan masuk Abu Nawas," sambut sang jenderal kepada Abu Nawas. Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istimewanya itu. Setelah selesai makan dan minum, sang jenderal tanpa basa-basi mengutarakan niatnya. "Begini Abu Nawas, saya ada 3 pertanyaan untuk kamu. Kalau kamu bisa menjawabnya, dan ini khusus untuk kamu, hadiahnya akan saya tambah 2 kali lipat. Bukan 100.000 dirham, tetapi 200.000 dirham." Abu Nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal. "Namun ada syaratnya Abu Nawas. Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku, sebagai hukumannya, kamu harus berpidato di depan umum. Kalau aku adalah orang yang paling pintar di kota Baghdad," ucap sang jenderal kepada Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas langsung mengiyakan tawaran sang jenderal. "Baiklah Abu Nawas, sekarang kita mulai saja," sahut sang jenderal. "Tapi sebelumnya tutup matamu dengan kain ini. Dan engkau harus menggendongku karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat." Maka dengan mata tertutup kain, Abu Nawas menggendong sang jenderal. Kemudian,
Sang jenderal mengajak Abu Nawas ke tempat peternakan unta miliknya, di mana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain. "Berhenti Abu Nawas," kata sang jenderal. "Pertanyaan pertama, katakan apa yang ada di hadapanmu," tanya sang jenderal. "Ini gila, mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup," pikir Abu Nawas. Tapi dengan cekatan, Abu Nawas langsung menjawab, "Di depan saya ada peternakan unta, Tuan Jenderal." Sang jenderal pun kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal peternakan untanya tidak pernah dimasuki oleh orang lain. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas. 1 jam kemudian, sang jenderal berkata, "Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu?" Sejenak Abu Nawas berpikir. Ia pun lalu menjawabnya, "Di depan saya ada sungai. Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun," jawab Abu Nawas. Sang jenderal kembali dibuatnya kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat? Dia pasti mempunyai ilmu sihir, pikir sang jenderal. "2 pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar," ujar sang jenderal. "Mari kita lanjutkan perjalanan untuk pertanyaan terakhir," ajak sang jenderal. Sang jenderal kemudian menuntun Abu Nawas melewati gurun, hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah-tengah padang pasir. "Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu?" tanya sang jenderal. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berkonsentrasi penuh. Kemudian pelan-pelan dia menjawab, "Di depan saya ada wanita telanjang, Tuan Jenderal." Sang jenderal pun kaget bukan main. Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas dengan mata tertutup. Sesuai kesepakatannya, akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana dan disaksikan oleh baginda raja dan masyarakat. Tapi sebelum memberikan hadiahnya, sang jenderal berpidato menceritakan pengalaman mereka berdua. "Wahai Abu Nawas, saya masih penasaran. Bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku, sedangkan kedua matamu tertutup kain?" tanya sang jenderal. "Itu mudah saja, Tuan Jenderal," jawab Abu Nawas. "Ketika Tuan mengajukan pertanyaan pertama, kaki saya menginjak kotoran unta. Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta." Baginda Raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas, sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala. "Lalu dengan pertanyaan kedua, bagaimana kamu bisa menjawab dengan tepat?" tanya sang jenderal. Abu Nawas kembali menjawab, "Meskipun mata saya tertutup, tapi telinga saya bisa mendengar adanya suara air mengalir dan burung puyuh yang berkicau. Burung puyuh hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun. Sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai." Lagi-lagi baginda raja tersenyum. Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas. "Baiklah, semua jawabanmu itu masuk akal. Tapi kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga?" tanya sang jenderal penasaran. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu sangat mudah sekali, Tuan. Saat Tuan menyuruh saya berhenti, tiba-tiba saja saya merasakan ular Tuan bergerak-gerak di punggung saya." "Nut-nutan, Tuan Jenderal," jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. "Dari situlah saya bisa mengetahui kalau di depan saya ada wanita telanjang." Spontan saja baginda raja ikut tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu. Kisah selanjutnya.
Keseharian Abu Nawas dalam menafkahi keluarganya adalah bekerja sebagai tukang kayu. Setiap pagi, Abu Nawas rajin ke hutan untuk menebang kayu dengan kapak andalannya. Lalu kayu tersebut dijual ke pasar dan uangnya untuk menafkahi keluarganya. Suatu ketika, saat Abu Nawas dalam berjalan di hutan, kapak yang biasa dibawanya jatuh ke dalam jurang. Tanpa kapaknya, otomatis ia tidak bisa bekerja seperti biasanya. Kapak itu adalah satu-satunya peralatan yang ia punya. Kejadian tersebut membuat Abu Nawas bersedih hati. Ia pun lalu memutuskan balik ke rumahnya. Dalam perasaan yang sangat sedih itu, tiba-tiba di tengah perjalanan, datanglah jin yang menyamar sebagai seorang laki-laki berbaju putih. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya sedang tidak stabil. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu kelihatan seperti sedih?" tanya jin itu. "Iya, kapak saya satu-satunya telah jatuh ke jurang. Kalau begini, bagaimana saya bisa bekerja?" jawab Abu Nawas dengan nada sedih. "Oh, begitu. Saya akan bantu mengambilkannya untukmu," kata jin itu kembali. Tak berapa lama kemudian, sang jin itu pun turun ke bawah jurang. Ternyata jin tersebut memiliki keinginan untuk menguji kejujuran Abu Nawas yang sering didengarnya. Terbesit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain yang terbuat dari emas. Apa reaksi Abu Nawas nantinya? "Wahai Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin itu. "Bukan. Kapak saya jelek kok," jawab Abu Nawas. Jin itu kembali turun ke jurang, dan kali ini ia memperlihatkan kapak yang gagahnya berlapis mutiara dan intan kepada Abu Nawas. "Apakah ini kapakmu, wahai Abu Nawas?" tanya jin itu kembali. "Bukan, bukan itu. Kapak saya sudah jelek kok," tegas Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya, jin itu turun ke jurang dan memperlihatkan kapak yang biasa Abu Nawas gunakan. "Iya, itu baru kapak saya," sahut Abu Nawas kegirangan. Jin itu kagum dengan kejujuran Abu Nawas. Ia pun mengakui bahwa Abu Nawas memang benar-benar seorang yang jujur. Lalu jin itu berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, seandainya kamu mengaku kalau kapak emas adalah milikmu, tentu saya akan memberikannya padamu. Meskipun saya tahu kamu berbohong. Akan tetapi kamu malah berkata jujur apa adanya," ucap sang jin. Abu Nawas menjawab, "Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya punya. Dan saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Bagiku, kapak jelek itu adalah rezeki yang luar biasa. Karena dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu untuk aku jual," ucap Abu Nawas. "Rasa syukur?" tanya jin itu dengan heran. "Ya, karena rasa syukur itulah yang membuat aku tidak mau mengambil barang yang bukan hak saya dan membuatku senantiasa selalu bersikap jujur," tegas Abu Nawas dengan tersenyum. Jin itu kembali berkata kepada Abu Nawas, "Karena kejujuran dan rasa syukurmu itu, wahai Abu Nawas, maka ketika kapak ini aku berikan kepadamu," ucap sang jin. Kemudian jin itu pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas membawa pulang dengan 3 kapak. Kapak jelek yang biasa dia gunakan, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang gagahnya berlapis mutiara dan intan. Kisah selanjutnya. Abu Nawas mendengar kota Baghdad gempar mengenai adanya seseorang yang mengaku sebagai peramal sakti. Di depan banyak orang, dia sesumbar bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Hal ini pun membuat rakyat penasaran, termasuk Abu Nawas. Bahkan ada sebagian orang sengaja datang ke tempat peramal itu untuk minta diketahui nasibnya. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan,
Dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Besoknya Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang?" tanya Abu Nawas lagi. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal palsu kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul, Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku. Sebenarnya aku sudah tahu, bahkan sebelum kau datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tadi tidak mengelak sewaktu aku pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi," tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kamu pasti akan memukulku," jawab si peramal palsu. "Anda salah," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di sana berantakan, banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat, sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hai Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia, apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi kepada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu, tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul?" cerita Abu Nawas. "Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya, ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depannya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong," jelasnya. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mau peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Dia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.